Perjuangan panjang dalam perundingan penetapan upah minimum sektoral Kabupaten Bekasi 2025 akhirnya mencapai titik terang setelah melalui proses yang melelahkan. Perundingan yang berlangsung sejak pagi hingga malam hari ini merupakan lanjutan dari pembahasan hari sebelumnya dengan agenda utama mencari kesepakatan antar unsur Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi yang melibatkan perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Sejak awal, perundingan ini berlangsung alot. Unsur pengusaha yang diwakili oleh Apindo tetap bersikukuh menolak pemberlakuan UMSK 2025 di Kabupaten Bekasi. Meski demikian, unsur pekerja dengan dukungan penuh dari massa buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan tidak menyerah. Demi UMSK Kabupaten Bekasi 2025. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Massa buruh dari berbagai kawasan industri di Kabupaten Bekasi terus melakukan aksi pengawalan secara konvoi ke lokasi perundingan untuk memastikan suara pekerja tetap terwakili dalam pembahasan penting ini. Aksi yang dilakukan oleh ribuan buruh tersebut berlangsung kondusif sepanjang hari. Mereka dengan semangat tetap bertahan hingga perundingan selesai sekitar pukul 10 malam. Setelah hampir 12 jam berdiskusi, Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi akhirnya menyepakati untuk membuat surat rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pemberlakuan UMSK di Kabupaten Bekasi tahun 2025. Berdasarkan berita acara yang dirilis, hasil perundingan tersebut mencantumkan 3 poin utama. Unsur pekerja merekomendasikan sebanyak 230 klasifikasi baku lapangan usaha atau KBLI sebagai dasar perhitungan UMSK. Dan unsur pemerintah merekomendasikan 47 KBLI sebagai dasar perhitungan. Sedangkan unsur pengusaha atau Apindo tetap pada sikapnya dengan tidak mengusulkan pemberlakuan UMSK. Hasil perundingan tersebut langsung disampaikan oleh perwakilan Dewan Pengupahan dari unsur pekerja kepada massa buruh yang sejak pagi setia mengawal proses perundingan. Meski menghadapi berbagai hambatan, perjuangan ini menjadi bukti nyata kekompakan buruh Kabupaten Bekasi dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan disepakatinya surat rekomendasi ini, langkah berikutnya berada di tangan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memutuskan apakah UMSK akan diberlakukan pada tahun 2025. Namun, satu hal yang pasti, perjuangan panjang para buruh dan Dewan Pengupahan dari unsur pekerja telah menunjukkan bahwa suara buruh Bekasi tak akan pernah berhenti diperjuangkan. Dari Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Jumat 13 Desember, kontributor Pijar Kabupaten Bekasi melaporkan. Unsur pengusaha dengan tegas menyatakan bahwa menolak keberadaan UMSK tahun 2025. Serikat Pekerja menyampaikan pendapatnya bahwa terkait dengan UMSK tahun 2025 wajib tidak ada alasan untuk tidak ada UMSK. Terkait dengan pendapat mengenai pasal 7 karakteristik yang kita sampaikan adalah bahwa karakteristik karena memang di Permenaker nomor 16 tahun 2024 belum diatur secara detail, maka kita mengusulkan untuk kembali kepada dasar penetapan UMSK tahun-tahun sebelumnya, yaitu regulasi yang terakhir adalah Permenaker nomor 15 tahun 2018. Dari unsur pemerintah menyampaikan pendapat terkait dengan pasal 7, pemerintah mempertimbangkan satu karakteristik itu, yaitu berdasarkan KBLI dari usaha yang ada di Kabupaten Bekasi. Yang kedua, mempertimbangkan resiko kerja berdasarkan Permenaker nomor 9 tahun 2021 dan PP nomor 5 tahun 2021 serta spesialisasi yang itu adalah hak dan kewenangan dari Dinas Tenaga Kerja. Setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian usulan
Apindo tidak mengusulkan karena dengan jelas dari awal Apindo menolak keberadaan UMSK tahun 2025. Serikat Pekerja menyampaikan usulan Serikat Pekerja yang disampaikan bahwa berdasarkan Permenaker nomor 16 tahun 2024, kita mengusulkan untuk dasarnya adalah mempertimbangkan Permenaker nomor 15 tahun 2018 berangkat dari klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Berdasarkan data perindustrian yang terakhir kami dapat, terdapat 1.960 perusahaan sedang dan besar di Kabupaten Bekasi dan terdapat 260 KBLI di Kabupaten Bekasi. Yang pertama yang kami sampaikan kepada pengusaha dan pemerintah adalah dasarnya sebenarnya Pak Gubernur sudah memberikan guidance, Pak Gubernur sudah menetapkan SK UMSP tahun 2025 yang sama-sama kita ketahui bahwa UMSP Provinsi Jawa Barat adalah kelompok pertanian dan perkebunan. Secara nggak langsung pertanian dan perkebunan aja sektoral. Ya masa iya industri di kabupaten yang berbasis manufaktur nggak sektoral? Seharusnya sektoral semua. Itu yang kita sampaikan dari 260. Tapi kita juga paham dari 260 kita juga nggak muluk-muluk mau mengajukan itu semua. Kita mengukur itu dan kita kasih ukuran. Karena kalau dibilang hari ini tuh image dibangun bahwa Permenaker nomor 16 tahun 2024 itu nggak jelas, masih perlu peraturan pelaksana, masih perlu detail yang lebih jelas. Semua mengarahkan seperti itu. Kalau memang Permenaker nomor 16 tahun 2024 belum jelas dan tidak jelas, maka bisa kembali ke regulasi yang sebelumnya. Karena itu juga diamanahkan oleh pasal 191 Undang-Undang 13. Dari 260 yang kita ajukan, maka kita menyampaikan, kita nilai, kita asesmen berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 45 tahun 2020. Kementerian Perindustrian berdasarkan Permen nomor 45 tahun 2020 tersebut mengklasifikasikan karakteristik itu berdasarkan dua hal. Yang satu berdasarkan jenis industri, yang kedua berdasarkan skala usaha. Berdasarkan jenis industri, perindustrian mengklasifikasikan berdasarkan kelas industri besar itu dibagi jadi tiga: industri agro, industri kimia tekstil dan farmasi, serta industri logam, permesinan, alat transportasi, dan elektronika. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 45 tersebut, seharusnya di Kabupaten Bekasi hari ini itu ada 230 KBLI yang berhak mendapatkan upah minimum sektoral. Dan kita mengelompokkan dari usulan kita itu menjadi 15 kelompok. Menjadi 15 kelompok dengan besaran nilai yang kita usulkan adalah sebesar mulai dari 1% di atas UMK sampai yang tertinggi itu adalah 15% di atas UMK. Itu usulan dari Serikat Pekerja yang tertulis di berita acara, yang kemarin komunikasi dengan Dewan Pengupahan